Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Siti Cucu Marlina beserta Teh Suci Ikhfa Anatiasari akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Makalah ini disusun untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang pertama, tentang biografi Abu Yusuf. Siapa sih nama asli Abu Yusuf itu? Yakni Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari al-Zalbi al-Kulfil al-Baghdadi, yang kemudian dikenal sebagai Abu Yusuf. Beliau lahir di Kufah pada tahun 133 Hijriah atau 731 Masehi dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Keluarga beliau disebut Ansori karena kenapa? Karena dari pihak ibunya masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor atau pemeluk Islam pertama dan penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sejak masih kecil, beliau mempunyai minat ilmiah yang tinggi. Namun, karena keadaan ekonomi keluarganya yang lemah, maka beliau mencari nafkah. Dalam belajar, beliau sangat gigih dan menunjukkan kemampuan yang tinggi sehingga disebut sebagai ahlul hadis yang dapat menghafal sejumlah hadis. Hingga kemudian beliau mendalami ilmu fikih yang mempelajarinya pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili atau Ibnu Abdi Laili. Kemudian beliau juga belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Karena melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi untuk membiayai semua keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Hanafi ke berbagai dunia Islam. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Ketika itu, Abu Yusuf tetap mewarisi prinsip gurunya yang tidak mau memegang jabatan apapun dalam bidang pemerintahan, terutama jabatan kehakiman. Namun, sejak Imam Abu Hanifah wafat, keadaan ekonomi keluarganya semakin lama semakin memburuk. Hal itu membuat karir keilmuannya tidak berkembang, sehingga pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, beliau pun meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Dan disinilah karir keilmuannya berkembang hingga beliau memegang jabatan dalam kehakiman. Capaian karir Abu Yusuf yaitu pada tahun 159 sampai dengan 169 Hijriah atau 775 sampai 785 Masehi, Abu Yusuf diangkat sebagai hakim oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi di Baghdad Timur. Jabatan ini terus dipegangnya sampai pada masa kekhalifahan Al-Hadi pada tahun 1169 Hijriah. Jabatan yang dipegangnya pada masa ini hanya memberi wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara yang diajukan serta memberi fatwa bagi yang membutuhkannya. Yang kedua, pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau menjabat sebagai ketua para hakim. Jabatan ini belum pernah ada sejak zaman Bani Umayyah sampai pada masa Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai hakim lebih luas, yakni di samping memutuskan perkara, juga bertanggung jawab menyusun materi hukum yang diterapkan oleh para hakim. Wewenangnya yang paling penting adalah mengangkat para hakim di seluruh negeri. Karya Abu Yusuf. 1. Ada Khoroj. Dalam Khoroj mencakup beberapa bidang, antara lain tentang pemerintahan, yaitu seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan pemerintahnya dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat,
Kaidah yang terkenal adalah tasharruf al-imam manudhut bi al-maslahah. Tentang keuangan, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanah Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tentang pertanahan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Yang keempat, tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka. Yang kelima, tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhan. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan. Selanjutnya ada Kitab Al-Asar yang memuat hadis yang diriwayatkan beliau dari ayah dan gurunya. Dari hadis-hadis tersebut ada yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ada pula yang sampai kepada tabi'in, ada yang sampai kepada sahabat. Yang ketiga, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila yang mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka, juga memuat kritik keras Imam Abu Hanifah terhadap ketetapan peradilan yang dibuat oleh Ibnu Abi Laila dalam memutuskan perkara. Yang keempat, ada kitab Urwad al-Syi'ar al-Auza'i. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i tentang masalah perang dan jihad. Selain kitab-kitab tersebut, ada juga tulisan-tulisan yang lain, seperti kitab As-Salah mengenai sholat, kitab Az-Zakah mengenai zakat, kitab Asy-Syiyam mengenai puasa, kitab Al-Ba'i mengenai jual beli, kitab Al-Fara'id mengenai waris, dan kitab Al-Wasyiyah tentang wasiat. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf menganjurkan model pajak yang profesional atas hasil produksi tanah yang dianggapnya sebagai metode yang sangat jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam keadilan hasil panen, yang baik maupun yang buruk. Seperti dalam kasus Kharaj, apabila nilai pajak tetap sementara terjadi penurunan produksi, maka ada kemungkinan membebani si wajib pajak yang akan mengakibatkan negara kehilangan penghasilan potensial yang sangat baik. Karena pada saat itu, si wajib pajak tadi akan membayar sejumlah uang yang sangat tinggi. Itu akan merugikan kepentingannya. Begitupun sebaliknya. Dan apabila terjadi peningkatan produksi, nilai pajak yang tetap tidak akan menjadi rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan negara dalam melaksanakan administrasinya. Dalam hal pemungutan dan pengadministrasian pajak, ada sejumlah departemen yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan, dan Baitul Mal sebagai pusat atau koordinator dari departemen tersebut, yang merupakan kantor pembendaharaan dan keuangan negara yang dikenal sejak awal Islam. Dalam masalah tanah, tadi sudah dikemukakan dalam Kharaj. Untuk mendapatkan hasil produk yang lebih besar dengan cara penyediaan fasilitas dalam perluasan lahan pertanian, Abu Yusuf lebih cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada penarikan sewa dari lahan tersebut. Dalam mekanisme pasar, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan yang berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan yang sedikit murah tetapi tetap murah. Dari pernyataan tersebut, tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan timbal balik antara penawaran dan harga. Pendapat umum yang berkembang saat ini menyatakan apabila barang yang tersedia sedikit, maka kemungkinan harga pun akan mahal. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah barang yang tersedia banyak, maka jumlah harganya akan murah. Namun, kenyataannya, terbentuknya harga dalam pasar tidak hanya bergantung pada segi penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan.
Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga atau tas'ir. Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Seperti yang dikemukakan dalam Khoroj, bahwa hasil panen pertanian yang melimpah bukan alasan untuk menurunkan harga. Dan sebaliknya. Muhnezatullah Shiddiqi, seorang pakar ekonomi Islam, berpendapat bahwa penjelasan Abu Yusuf tentang hubungan antara penyediaan barang dan harga tidak dibahas secara mendalam, dan nasihatnya terhadap aturan yang menentang pengawasan harga yang tidak diimbangi dengan penjelasan secara menyeluruh mengenai permasalahan tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dari materi ini banyak manfaatnya yang dapat kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.